Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2071 sampai bab 2080. Jika Fujiko akhirnya masuk ke situasi berbahaya, Geralt tahu pasti bahwa dia tidak akan lagi bisa mendapatkan informasi apapun tentang suku Seadom dari Futabas lainnya. Dengan pemikiran itu, dia harus menyelamatkan Fujiko sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah menyadari bahwa pintu telah dibuka, para antek yang menjaga kamar Geralt langsung meletakkan tangan mereka di belakang punggung mereka ketika salah satu dari mereka bertanya. Ada yang bisa kami bantu Tuan Crawford? Jelas melihat kemana tangan mereka pergi. Geralt tersenyum halus ketika dia menjawab. Oh, aku hanya pergi jalan-jalan. Cukup membosankan di sana. Tahu, kamu tidak akan menghentikanku melakukan itu, kan? Sayangnya, kita harus menolak. Karena kamu adalah tamu terhormat dari Futaba. Kamu juga salah satu dari Kanagawa. Dengan mengatakan itu, tetaplah di dalam untuk keselamatanmu sendiri. Lagi pula, jika kamu bertemu bahaya apapun selama Anda berjalan-jalan, kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Jawab antek sambil menggelengkan kepalanya. Senyumnya langsung memudar saat matanya menjadi tajam. Geralt kemudian berkata, dan bagaimana jika aku bersikeras? Sekali lagi, kamu tidak akan pergi. Sebelum antek itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya sejenak melebar ketika sesuatu melesat ke wajahnya. Dan hal berikutnya yang dia tahu, wajahnya terbakar dengan rasa sakit saat darah mengalir di hidungnya. Tuan Crawford, teriak antek-antek lainnya saat mereka dengan cepat mengeluarkan tongkat mereka dan mengelilinginya. Saat antek yang baru saja ditinju terhuyung-huyung berdiri, dia memegangi hidungnya yang patah sambil berteriak. Dengan hormat, Ten Crawford, Anda tidak di Weston. Ini adalah Manor Kanagawa tempatmu berada. Meskipun diperingatkan, Geralt sudah selesai bermain-main di sini. Sekarang Fujiko dalam bahaya. Dia harus bertindak cepat sebelum keadaan menjadi lebih serius. Dengan pemikiran itu, dia sejenak menutup mulutnya. Dan ketika dia membukanya kembali, keempat pria yang telah mengelilinginya mendapati diri mereka jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Dengan kecepatan kilat, Geralt telah menjatuhkan mereka semua. Mata sekarang melebar sepenuhnya saat dia menatap pada rekan-rekannya yang tidak sadar. Pria dengan hidung patah itu mendapati dirinya membeku di tempat. Westoner terlalu kuat untuk mereka semua. Setelah melepaskannya, pria itu kemudian berlutut sebelum memohon. Pemohon untuk. Aku tidak tahu apa-apa. Dia tahu jika dia tidak menyerah sekarang, dia tidak hanya akan menerima luka lebih lanjut, tetapi ada juga kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya. Untuk melayani Kai dan Kanagawa, nyawanya jauh lebih penting. Melihat itu, Geralt bahkan tidak mempedulikannya dan mulai berlari menuju kamar Kai. Meskipun ada banyak orang yang berpatroli di Manor, Geralt berhasil menghindari mereka. Dan akhirnya, dia menemukan apa yang tampak seperti sayap besar bangunan itu. Merasakan bahwa Fujiko mungkin berada di lantai 5, Geralt tidak membuang waktu dan mulai menaiki tangga. Saat dia sampai di lantai 5 koridor lantai, dia mendengar teriakan datang dari salah satu kamar. Dengan itu, dia bergegas menuju pintu itu dan menendangnya sampai berkeping-keping. Saat memasuki ruangan, dia langsung disambut oleh pemandangan Kai yang menjepit Fujiko ke tempat tidurnya seperti semacam dari binatang. Fujiko sendiri menangis putus asa saat jaket robeknya diletakkan di dekat tempat tidur. Pada saat itu, otak Kai begitu kebinatangan sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Geralt telah menerobos masuk. Apapun masalahnya, setelah menyaksikan tindakan menjijikkan Kai, Geralt hanya bisa mengerutkan kening saat dia berteriak. Nona Fujiko, meraih Kai dengan kerahnya. Dia kemudian melemparkan pria yang dibius itu ke lantai. Meskipun Kai akhirnya merasa ada sesuatu yang salah, momen kejelasannya dengan cepat tenggelam lagi oleh nafsu liar, meninggalkan pria itu terengah-engah di lantai seperti itu anjing gila. Memandang menjauh dari pria menjijikkan itu, Geralt kemudian berjalan ke sisi Fujiko dan dengan lembut bertanya. Apakah Anda baik-baik saja, Nona Fujiko? Aku baik-baik saja. Terima kasih telah datang tepat waktu. Jika tidak, aku pasti akan melakukannya.
Gumam Fujiko saat suaranya menghilang jelas bahwa dia terlalu takut untuk membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika Geralt tidak menyelamatkannya tepat waktu, keluarga sama sekali. Dengan pemikiran itu, izinkan saya untuk mengirim Anda pulang. Jawab Geralt sambil memalingkan muka. Setelah mengingat bahwa pakaian Fujiko semuanya robek, sambil menghela nafas. Tapi, jika saya pergi, saya dan keluarga saya tidak akan pergi, mampu bertahan tahun ini. Kami benar-benar membutuhkan bantuan keluarga Kanagawa. Gumam Fujiko sambil membungkus dirinya dengan selimut. Meskipun dia benar-benar ingin pergi dengan Geralt sekarang, sebagai nona muda dari keluarga Futaba, dia tahu dia harus mendahulukan keluarganya. Ini adalah sesuatu yang telah ditanamkan ayahnya dalam dirinya sejak dia masih kecil. Dengan mengingat hal itu, meskipun memang benar dia bisa menghindari serangan seksual oleh Kai lagi dengan pergi sekarang keluarganya. Tentang masalah keluargamu, mungkin aku punya solusi untukmu. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kanagawa benar-benar akan membantu Futaba setelah Kai berhasil hari ini? Jawab Geralt sambil memelototi Kai yang saat ini terengah-engah di lantai. Geralt, misalnya, tidak asing dengan menyaksikan perjodohan diadakan demi mendapatkan bantuan dari keluarga yang lebih berpengaruh. Pada akhirnya, pernikahan seperti ini tidak pernah berhasil, dan Geralt yakin Fujiko tidak dapat memahami hal ini. Tetap saja, para Futaba pasti berada dalam situasi yang rumit untuk mereka gunakan, untuk semua ini. Eiter Wei. Setelah mendengar itu, mata Fujiko langsung melebar ketika dia bertanya, "Kamu dapat membantu kami? Mari kita bicarakan ini setelah kita keluar dari tempat ini," menjawab Geralt. Mengetahui bahwa anak buah Kei pasti akan mulai mengejarnya setelah mengetahui bahwa dia telah mengalahkan sekutu mereka untuk sampai ke sini. Semakin lambat mereka pergi, semakin banyak masalah yang akhirnya akan mereka hadapi. Setelah menatap Geralt sedikit lebih lama, Fujiko tersentak sebelum berkata, "Ya, kalau begitu, ayo pergi dari tempat ini dulu." Dia tidak bisa mengerti mengapa dia begitu mempercayai orang Westoner Inn. Bagaimanapun juga, mereka baru saja bertemu belum lama ini. Meski begitu, dia percaya bahwa kapanpun dia mendapat masalah, selama Geralt ada, dia pasti akan selamat. Memikirkan kembali, itu mungkin karena tindakan Geralt berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Dia tidak hanya menyelamatkannya dari pembunuh Hanyu saat itu, tetapi dia telah menyelamatkannya lagi hari ini dari cengkeraman jahat Kai. Karena dia terus muncul tepat pada waktunya, Fujiko mau tidak mau merasa bahwa Geralt adalah malaikat pelindungnya. Sejujurnya, semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini mirip dengan adegan di film aksi yang dia tonton saat kecil. Apapun masalahnya, bahkan sebelum keduanya pergi, terdengar dua pasang langkah kaki berlari diikuti oleh suara yang berteriak saudara Kai. Setelah itu, seorang saat melihat Kai terbaring di lantai. Sambil tersenyum, Geralt kemudian berdiri sebelum berkata, "Tetap di sini. Aku akan menangani mereka." Melihat Geralt berjalan ke arah mereka, Antek memelototinya sebelum berteriak, "Kakak Kai benar. Kau hanyalah masalah bagi keluarga Kanagawa." Mengabaikan pernyataan itu, Geralt langsung melesat maju. Sebelum Antek menyadarinya, ada rasa sakit yang kuat di bagian belakang kepalanya. Dan begitu saja, dia sudah pingsan. Setelah melihat itu, rahang pelayan itu langsung turun saat dia berusaha melarikan diri dan memberitahu yang lain tentang Geralt. Sial baginya. Sebelum dia bahkan bisa mengambil satu langkah ke depan, dia merasakan sebuah tangan meraih. "Dan menurutmu kemana tepatnya kamu akan pergi?" tanya Geralt sambil tersenyum. "Itu. Aku perlu ke kamar mandi." Tergagap pelayan yang kakinya sudah gemetar ketakutan. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt hanya memukul leher pria itu. Dan dengan terkesiap, tubuh pria itu lemas. Setelah itu, Geralt mulai menyeret kedua tubuh pria yang tak sadarkan diri itu ke dalam ruangan. Pada saat itu, Fujiko sudah mengenakan pakaiannya lagi. Untungnya, meskipun Kai telah merobek jaketnya, pakaian utamanya sebagian besar tetap utuh. Apapun masalahnya, setelah memasuki ruangan, dia melemparkan kedua pria itu ke tempat tidur. Terkejut melihat itu Fujiko diminta untuk bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Menyeringai dengan puas, Geralt hanya menjawab, "Anggap saja aku mempertimbangkan emosinya." Dengan mengatakan itu, dia kemudian meraih tangan Fujiko dan dengan cepat membawanya keluar dari ruangan. Merasakan kehangatan tangannya, Fujiko mendapati dirinya dengan cepat menjadi tenang kembali dan bahkan memerah. Meskipun dia sebagian besar tetap diam saat mereka menavigasi melalui Manor, Fujiko tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik profil Geralt dari waktu ke waktu.
Bagaimanapun juga, tidak ingin lebih banyak Kanagawa menghalangi pelarian mereka. Geralt mengambil rute tercepat dari rumah bangsawan. Setelah berbicara dengan penjaga yang masih tidak memiliki informasi memberitahu apa yang baru saja terjadi di dalam, keduanya kemudian pergi. Begitu mereka cukup jauh dari Manor, Geralt akhirnya memperlambat mobilnya sedikit. Meskipun Geralt telah menyelamatkan kesuciannya, Fujiko masih mendapati dirinya sedikit linglung saat dia menatap keluar jendela mobil. Lagi pula, sekarang setelah Kanagawa tidak akan membantu keluarganya lagi, siapa lagi yang akan bersedia membantu para Futabas? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mulai saat ini, apakah Geralt satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan? Sementara Fujiko merasa nyaman berada di sisi Geralt dan sangat mempercayainya. Krisis keluarga Futaba bukanlah masalah kecil. Justru karena itulah Futaba tidak punya pilihan lain selain menawarkan Fujiko kepada Kanagawa sejak awal. Dengan semua itu, meskipun Fujiko tahu bahwa Geralt pasti akan mencoba membantu, seberapa mampu secara finansial dia sebenarnya? Bahkan jika dia punya uang, dia tidak ingin dia menghabiskan semua koneksi dan aset keuangannya hanya untuk membantu keluarganya. Menyadari bahwa Fujiko tampak linglung, Geralt melambaikan tangan di depannya ketika dia bertanya, "Apa yang ada di pikiranmu?" Menghentikannya, Fujiko kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum tersenyum lelah saat dia menjawab, "Aku hanya ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lagi pula, jika aku kembali seperti ini, ayahku pasti akan memarahiku. Terlebih lagi, Kanagawa kemungkinan besar juga tidak akan melepaskanku semudah itu. Aku berharap mereka akan mencari masalah dengan kita dalam 1 atau 2 hari. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Jika saya cukup berani untuk membuat Anda menjauh dari Kanagawa, Anda dapat bertaruh bahwa saya mampu mengurus akibatnya untuk Anda," jawab Geralt sambil tersenyum. Setelah menatap Geralt beberapa saat, Fujiko tiba-tiba berkata, "Hentikan mobilnya." "Hah?" jawab Geralt kaget. "Ku bilang hentikan mobilnya," kata Fujiko sambil menunjuk kemudi. Karena mereka cukup jauh dari Manor Kanagawa sekarang yang berarti bahwa Kanagawa mungkin tidak akan bisa mengejar mereka dalam waktu dekat. Geralt hanya berhenti di pinggir jalan. Begitu mobil berhenti bergerak, Fujiko menggigit bibir bawahnya saat dia berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya. "Kenapa kamu begitu sangat ingin membantuku? Bukannya dia tidak pernah ditolong oleh orang lain sebelumnya. Tapi Geralt secara konsisten membantunya kapanpun itu penting. Sejujurnya, dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika Geralt tidak ada di sana untuk menyelamatkannya dalam beberapa hari terakhir, kebajikan di Weston. Dengan pemikiran itu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu dibunuh begitu saja saat aku pertama kali bertemu denganmu di belakang hotel itu. Untuk menyelamatkanmu dari Kai, ayahmu secara khusus menyuruhku untuk membuatmu tetap aman. Ingat," jawab Geralt sambil menyalakan sebatang rokok. Menatapnya lebih lama, Fujiko lalu berkata, "Apakah sesederhana itu? Apakah alasanku perlu rumit? Benar-benar tidak ada alasan untuk kamu terlalu memikirkannya," jawab Geralt sambil melirik liontinnya sejenak. Mengangguk sebagai tanggapan, Fujiko kemudian berkata, "Terima kasih." Setelah keheningan singkat, Geralt kemudian melanjutkan mengemudi. Dan pada saat mereka tiba di tempat tujuan, hari sudah siang. Alih-alih kembali ke istana Futaba, Geralt dan Fujiko memutuskan untuk sementara tinggal di hotel dekat istana Kanagawa. Sejak saat itu, mereka berencana menunggu untuk melihat bagaimana reaksi orang Kanagawa. Adapun kapan mereka benar-benar akan kembali ke istana Futaba, itu semua akan tergantung pada bagaimana keadaannya apapun masalahnya. Geralt masih percaya bahwa sejak Fujiko memiliki liontin itu dia pasti orang berpangkat tinggi di suku Seadong. Dengan pemikiran itu, selama dia menjaganya tetap aman, dia pasti bisa mengungkap rahasia suku mereka. Dan akhirnya, rahasia Pulau Kerinduan. Bagaimanapun juga, saat Geralt dan Fujiko beristirahat di hotel, Kai sendiri yang tidak lagi di bawah pengaruh obat-obatan baru saja bangun, senyum puas di wajahnya. Setelah sampai ke Veet bagaimanapun, dia segera menyadari bahwa dia tidak tidur dengan Fujiko. Mata langsung melebar. Kai kemudian mulai memukul tubuh kedua anak buahnya sambil berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bangun sudah." Juga, "Di mana Nona Fujiko?" Duduk dengan grogi. Kedua pria itu kemudian bergumam, 5 menit lagi, Saudara Kai." Sementara kedua pria itu biasanya akan sepenuhnya terjaga setelah Kai memberi perintah. Bukannya bangun. Mereka hanya merosot kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidur. 5 menit lagi. "Oh, kakiku. Bangunlah dan bawa Fujiko kepadaku." Juga,
Siapa yang mengizinkan kalian berdua tidur di ranjangku? Saraf, apa kalian berdua sangat ingin mati? Raung Kai saat dia menendang mereka langsung dari tempat tidur. Kakak Kyle, tolong. Jangan lagi. Kasihanilah. Setidaknya bersikaplah lembut setelah ini. Ya, Kakak Kai. Ratap kedua pria itu saat mereka meringkuk di lantai. Bersikaplah lembut. Apaan sih? Kalian berdua? Tanya Kai sebelum suaranya menghilang. Dia sekarang menyadari apa yang pasti dia lakukan dalam keadaan mabuknya. Tidak. Dia tidak bisa. Tepat ketika dia merasa jijik dengan pemikiran itu, para antek sadar dan dengan cepat bangkit. Sambil menelan ludah, keduanya lalu bertukar pandang sebelum dengan lemah lembut berkata, Kakak Kai, Geralt berhasil menyelamatkan Nona Fujiko tadi malam. Dan setelah itu, keduanya berhasil kabur. Mendengar itu, Kai langsung berteriak, sialan. Tepat saat dia akan melanjutkan cemberutnya, ingatannya yang berkabut mulai sedikit terhapus. Dan sayangnya, dia sekarang samar-samar bisa mengingat apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Dia tidak hanya sedikit mengingat Geralt menyelamatkan Fujiko, tapi dia juga ingat apa yang telah dia lakukan pada kedua pria itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kebenaran sekarang. Dengan itu, Kai segera berbaring di tempat tidurnya sebelum tersedak, jijik. Melihat itu, kedua antek itu dengan cepat berlari ke arahnya sambil berkata, Kakak Kai, apakah kamu baik-baik saja? Pergi dari pandanganku. Cepat, aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Raung Kai saat dia tersentak menjauh dari mereka. Meskipun keduanya secara alami sedih mendengarnya, mereka tahu lebih baik daripada menentang perintahnya. Dengan itu, mereka meninggalkan ruangan. Setelah tersedak beberapa saat, Kai akhirnya merasa sedikit lebih baik. Mengenakan kembali pakaiannya, dia kemudian mulai melihat sekeliling kamarnya. Lantainya benar-benar berantakan dan pintu kamarnya telah hancur berkeping-keping. Tepat ketika dia berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk, Kai tiba-tiba merasa ingin muntah, dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia akhirnya terlempar, semua makanan berserakan ke lantai. Begitu dia akhirnya berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya saat dia menggertakkan giginya. Kai kemudian menggeram. Geralt terkutuk itu. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Jika berita tentang ini keluar, dia pasti akan malu setengah mati. Itu tidak membantu bahwa dia cukup yakin bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Geralt dan Fujiko. Dengan pemikiran itu, dia membutuhkan Geralt mati sesegera mungkin. Setelah dia sedikit tenang, Kai mengeluarkan ponselnya dan mulai menekan nomor. Begitu seseorang mengangkat, Kai langsung berkata, Halo, apakah saya berbicara dengan Hanyus? Ya, saya Kai. Dari keluarga Kanagawa. Saya ingin bertemu dengan kepala keluarga Anda. Setelah panggilan selesai, Kai kemudian meninggalkan kamarnya. Dia tidak berniat memberitahu siapapun tentang semua ini untuk saat ini. Lagi pula, jika kata itu secara tidak sengaja tersiar ke orang luar, reputasinya pasti akan hancur. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa membiarkan Fujiko kembali ke keluarganya dengan selamat. Selain membunuh Geralt dan merawat Futaba dengan baik, Kai juga bersumpah bahwa dia akan membuat Fujiko membayar harganya tanpa mengekspos dirinya sendiri. Apapun masalahnya, Kai dan Ryugu telah setuju untuk bertemu di salah satu kafe keluarga Kanagawa malam itu. Kai kedua masuk. Manajer segera dan dengan bijaksana menutup kafe untuk memberi Kai lingkungan yang tenang dan tidak terganggu. Tak lama setelah itu, Ryugu juga memasuki kafe. Dan saat melihat Kai duduk di salah satu tikar tatami, dia langsung memanggil, Kakak. Meskipun Ryugu bukanlah keturunan langsung dari Hanyus, dia masih merupakan murid inti dari keluarga itu. Dengan kata lain, statusnya cukup tinggi di kalangan Hanyus. Dengan pemikiran itu, baik Kai dan Ryugu secara jujur memiliki status yang sama jika dibandingkan satu sama lain. Bagaimanapun, meskipun Ryugu tersenyum, jelas bahwa dia memaksanya. Lagi pula, sejak Saburn gagal membunuh Fujiko, Ryugu secara konsisten menyelidiki Westoner di bawah perintah Suijin. Sayangnya, bahkan setelah menyelidiki selama beberapa hari, Ryugu bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Selain itu, Ryugu juga mendengar bahwa Fujiko akan menikah dengan Kai. Mengetahui bahwa musuh keluarganya akan menikah dengan seorang Kanagawa pasti berkontribusi pada kegelisahan. Ryugu, Eiterway. Setelah melihat Ryugu, Kai tidak bisa menahan kerutan ketika dia bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Sedang mengurus masalah yang mendesak. Jadi dia mengirim saya sebagai gantinya. Bagaimanapun, Anda, dari semua orang, harus tahu seberapa tinggi status saya di keluarga saya.
saudara. Kai, dengan mengingat hal itu, Anda juga harus tahu bahwa apapun yang Anda katakan kepada saya sama dengan memberitahu kepala secara langsung. Bagaimanapun, Hanyus pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Jawab Ryugu sambil tersenyum. Tidak ada yang terlalu merepotkan. Aku hanya butuh seseorang yang mati. Jawab Kai. Mengerti bahwa dia belum cukup memenuhi syarat untuk meminta pertemuan pribadi dengan Suijin. Oh, siapa yang berani menyinggung Anda, saudara Kai? Mereka pasti memiliki keinginan mati. Bagaimanapun, dengan seberapa mampu keluarga Anda, bukankah Anda seharusnya dapat dengan mudah berurusan dengan orang itu? Kamu tidak benar-benar membutuhkan kami untuk ini, kan? Kata Ryugu sambil tersenyum. Mengabaikan pernyataan Ryugu, Kai hanya menjawab. Dia adalah tamu Futabas bernama Geralt Crawford. Meskipun kebencian Kai terhadap pemuda itu telah mencapai puncaknya, dia tahu lebih baik daripada mengirim anak buahnya untuk memburu Geralt. Lagi pula, jika berita tentang apa yang terjadi semalam keluar, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di depan orang lain lagi. Keluarganya pasti akan terpengaruh juga. Bagaimanapun, setelah mendengar nama itu, Ryugu hanya bisa mengerutkan kening saat dia berkata, Geralt Crawford, Futaba. Sebelum rencana mereka untuk membunuh Fujiko, Hanyus telah menyelidiki Futaba secara menyeluruh dan sepengetahuan Ryugu. Para Futaba tidak memiliki tamu bernama Geralt. Dengan pemikiran itu, Ryugu langsung berpikir tentang apa yang terjadi di hotel tempo hari. Mungkinkah individu misterius yang telah mengalahkan Saburo dan menyelamatkan Fujiko adalah orang Geralt ini? Merasa reaksi Ryugu aneh, Kai kemudian bertanya, kamu kenal dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Terlepas dari itu, saya sedikit ingin tahu tentang hal lain. Jika saya mendengar dengan benar, Anda berencana menikahi Nona Fujiko, bukan? Mengapa Anda tiba-tiba ingin membunuh tamunya? Di mana maksudnya? Jawab Ryugu yang tahu lebih baik daripada mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada Kai. Lagi pula, jika dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, dia pasti akan dihukum berat karenanya. Sebut saja dendam pribadi. Sayangnya, saya tidak bisa memberitahu Anda banyak. Tetapi jika Anda berhasil membunuh Geralt, hadiah besar menanti Anda. Geram Kai sambil mengepalkan tinjunya. Ini benar-benar momen paling memalukan dalam hidupnya. Setelah mendengar itu, Ryugu langsung tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dengan pemikiran itu, dia menyalakan sebatang rokok dan memikirkannya sejenak. Tak lama setelah itu, Ryugu memutuskan untuk menguji Kai dengan mengatakan, jika aku benar-benar jujur, aku harus mempertimbangkan ini. Lagi pula, kamu, dari semua orang, harus tahu bahwa Hanyus jarang bergerak melawan orang. Di negara ini, meskipun kita dikenal sebagai keluarga pembunuh. Aku yakin kamu juga sangat sadar bahwa Futaba bukanlah keluarga kecil. Dengan begitu, jika kita membunuh tamu mereka, mereka pasti akan menargetkan kita selanjutnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu membunuh Geralt, aku akan menyelesaikan akibatnya untukmu. Juga, jangan menjual diri Anda pendek. Saya percaya pada kemampuan pembunuh keluarga kami. Anda pasti bisa membunuhnya tanpa ketahuan. Omong-omong, ini 10 miliar yen. Begitu dia mati, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Jadi, bagaimana? Tanya Kai sambil mengangkat sebuah kotak besar yang telah berada di sisinya selama ini dan meletakkannya di atas meja. Setelah Kai membukanya, Ryugu disambut oleh pemandangan tumpukan uang yang tertata rapi. Setelah memindai isi kotak untuk sementara waktu, Ryugu kemudian tersenyum saat dia menjawab, sepertinya kamu benar-benar ingin Geralt mati. Tetap saja. Karena ini melibatkan Futabas, harus berdiskusi dengan kepala suku terlebih dahulu sebelum memberikan jawabanku. Semakin cepat balasan datang, semakin baik. Juga, ketahuilah bahwa uang bukanlah masalah. Selama Anda membunuhnya, Anda dapat menyebutkan harga berapapun. Berapapun harganya, kata Kai sambil mengangguk dan menutup kotak itu. Baiklah, aku akan pamit dan reporting ke kepala. Kalau begitu, jawab Ryugu sambil mengangguk sebelum meneguk tehnya yang sudah dingin sebelum meninggalkan kafe. Ryugu kedua pergi. Mata Kai langsung muram, mendorongnya untuk menelepon. Tak lama kemudian, dua wanita cantik dan montok memasuki kafe. Dan begitu pintu tertutup di belakang mereka, Kai langsung menerkam, ingin melepaskan semua amarahnya yang terpendam pada mereka. Ryugu sendiri segera kembali ke markas Hanyu untuk melaporkan informasi tersebut kepada Suijin. Setelah diberitahu inti dari permintaan pembunuhan Kai, Suijin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia berkata,
Kai memintamu untuk membunuh seorang tamu Futabas. Dari apa yang Suijin ketahui, Kanagawa tidak memiliki konflik dengan Futaba. Memang, dari kelihatannya, Geralt pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan padanya. Bagaimanapun, dia membayar deposit 10 miliar yen dan berjanji untuk membayar kita 2 kali lipat jumlah itu setelah menyelesaikan misinya. Sebenarnya, jika kita berhasil, dia menambahkan bahwa kita dapat meningkatkan jumlah akhir sebanyak yang kita mau. Jawab Ryugu. Begitu. Yah, dia hanya tamu Futaba. Jadi habisi saja dia. Kamu seharusnya tidak bermasalah dengan itu, kata Suijin. Jelas tidak tertarik dengan misi tersebut. Menggosok dahinya, dia kemudian menatap Ryugu lagi sebelum menambahkan. Omong-omong, sesuatu yang baru dari penyelidikan. Belum, jawab Ryugu sambil menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani menatap mata Suijin. Mendengus sebagai tanggapan, Suijin kemudian mengejek. Sudah seminggu penuh dan kamu masih tidak dapat menemukan satu detail pun tentang pria itu. Apakah kamu bahkan kepala departemen pembunuhan? Mungkin aku harus mempertimbangkan untuk menggantikanmu. Kecemasan yang langsung meningkat ketika dia mendengar itu. Ryugu kemudian menjelaskan. Bukannya aku tidak menginginkan hasil, tetapi tidak ada petunjuk untuk memulai. Kami tidak memiliki apa-apa selain dari deskripsi samar Saburo tentang bagaimana dia terlihat. Tetapi jangan khawatir. Aku sudah mengirim semua pria yang bisa. Jadi akan ada kabar segera. Begitukah? Kalau begitu kamu seharusnya bisa menyelesaikan penyelidikan dalam waktu setengah bulan, bukan? Jika kamu gagal saat itu, ya, anggap saja Anda akan, secara sukarela, mengundurkan diri dari posisi Anda sebagai kepala departemen pembunuhan. Jika Anda mengerti maksud saya. Lagi pula, mengapa Hanyus harus memberi makan orang yang tidak berguna seperti itu? Balas Suijin sambil menunjuk ke arah Ryugu. Meskipun benar bahwa Suijin sangat menyadari bahwa menyelidiki Toner Barat akan sulit terutama karena mereka memiliki begitu sedikit informasi untuk pergi bersama Ryugu masih yang bertanggung jawab atas posisi tersebut. Jika dia tidak akan melakukan pekerjaan itu, siapa? Suijin menyeka keringat di dahinya. Ryugu hanya menjawab, aku mengerti. Kamu lebih baik, bagaimanapun juga. Aku memberimu izin untuk mengambil permintaan Sasin Kai sendiri. Seorang tamu biasa seharusnya mudah, cukup untuk membunuh. Namun pastikan Anda tidak diperhatikan saat melakukan perbuatan. Tak perlu dikatakan. Jangan tinggalkan jejak juga. Saat Anda di sana, gunakan kesempatan itu untuk menyelidiki Futabas lebih lanjut untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu else tentang Westoner, kata Suijin setelah berpikir sejenak. Dimengerti, aku mulai mempersiapkan diri kalau begitu. Jawab Ryugu dengan anggukan saat dia berbalik dan berjalan pergi. Sementara itu, Geralt dan Fujiko masih menginap di hotel. Meskipun 1 hari telah berlalu, Fujiko belum menerima kabar apapun dari keluarganya. Karena itu adalah taruhan yang aman bahwa Kanagawa belum pergi mencari masalah, seperti yang telah diprediksi Geralt. Lagi pula, bahkan jika Kai memang pergi ke istana Futaba, sepertinya dia tidak akan bisa mengungkapkan kepada mereka apa yang terjadi malam sebelumnya. Jika tersiar kabar, Kai putra bungsu dari keluarga Kanagawa tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang, tetapi dia juga akan menyebabkan status keluarganya merosot. Dengan pemikiran itu, setelah memikirkannya sebentar, Fujiko yang berpikir bahwa dia tidak bisa terus menghindari masalah ini didorong untuk mengatakan, saya ingin kembali dan menjelaskan semua yang telah terjadi pada ayah saya. Dia, misalnya, percaya bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, ayahnya akan mengerti dan menarik kontrak marriage. Itu terserah kamu, jawab Geralt dengan nada santai. Satu-satunya fokusnya adalah menjaga Fujiko tetap aman. Keputusan lain adalah miliknya untuk dibuat. Setelah menatapnya beberapa saat, Fujiko menambahkan, bisa kamu berpura-pura menjadi pacarku. Seketika menyemburkan teh di mulutnya. Dengan mata terbelalak Geralt kemudian dengan cepat menyeka mulutnya hingga bersih sebelum berbalik menghadap Fujiko dan bertanya, maafkan aku, sekali lagi, itu hanya berpura-pura. Adapun mengapa, meskipun saya percaya bahwa ayah saya pasti akan memutuskan kontrak pernikahan setelah aku memberitahunya apa yang Kai lakukan padaku, aku tidak yakin seberapa baik Futaba lain akan menerimanya. Lagi pula, tanpa bantuan dari Kanagawa, menjaga keluarga kita tidak akan mudah, jelas Fujiko. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah rencana yang bagus. Dia, misalnya, percaya bahwa ayahnya tidak akan menentangnya. Bagaimanapun, Geralt telah menyelamatkannya beberapa kali sebelumnya.
Menambahkan fakta bahwa kata-katanya memiliki kekuatan atas Futabas lainnya karena dia masih kepala keluarga. Fujiko merasa bahwa bahkan jika ada tentangan dari anggota keluarga lainnya, segalanya tidak akan berakhir terlalu keras dan mereka, di akhirnya sesuai dengan rencana. Geralt sendiri hanya bisa berdeham sebelum berkata dengan canggung. Itu, biarkan aku memikirkannya. Mengangkat sedikit alis. Fujiko kemudian berjalan ke arahnya sebelum menjawab. Apalagi yang harus dipikirkan? Apakah memiliki pacar seperti saya membuat Anda sedih? Dan untuk ketiga kalinya, semua ini hanya akan berpura-pura. Setelah masalah adalah diselesaikan, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Itu, bukan yang aku khawatirkan. Gumam Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Fujiko, tentu saja, adalah gadis yang hampir sempurna dari kepribadian hingga penampilannya. Namun, dia sudah memiliki Mila. Setelah dia diculik oleh anggota Sunlik, dia belum menemukan petunjuk tentang keberadaannya apapun masalahnya. Sementara dia pasti akan membantu Fujiko jika dia masih lajang. Karena dia sudah bersama Mila. Dia tidak bisa seenaknya bermain-main dengan yang perempuan lain. Saat Fujiko mencondongkan tubuh lebih dekat ke Geralt mencium bau harum yang samar darinya, dia diminta untuk bertanya. Apakah Anda sudah memiliki seseorang? Setelah jeda singkat, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak. Sampai dia menyelamatkan Mila, dia tidak akan memberi tahu siapapun tentang dia. Ini adalah salah satu cara paling mendasar yang bisa dia lakukan untuk melindunginya. Kemudian diselesaikan. Bertindaklah denganku sebentar. Dan sekali Kai keluar dari gambar, aku akan menemukan cara untuk berterima kasih dengan benar, jawab Fujiko sambil dengan santai melingkarkan lengannya di lengannya. Meskipun benar bahwa dia benar-benar melakukan semua ini untuk membuat ayahnya membatalkan kontrak pernikahan, Fujiko tidak bisa dipungkiri bahwa ia menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pasangan dengan Geralt, meskipun itu hanya untuk pertunjukan. Sebagai seorang Futaba, Fujiko telah diperlakukan seperti permata berharga sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, sebagian besar orang yang dia temui sebelumnya adalah pemimpin muda keluarga. Meskipun benar bahwa mereka semua adalah individu yang sangat baik, dia belum pernah bertemu dengan pria yang bisa menggerakkan hatinya seperti Geralt. Meskipun benar bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Geralt, entitas It, atau bahkan jika namanya asli, hanya dia yang bisa dipikirkan Geralt. Terlepas dari semua kekacauan yang terjadi di sekitarnya, selama Geralt ada di sisinya, dia bisa merasa aman. Either way, setelah dengan cepat menarik lengannya, Geralt berhenti sejenak sebelum menjawab. Baiklah, mari kita lakukan. Dengan senang hati mendengarnya. Tak perlu dikatakan. Lakukan kerja sama baik dengan saya sehingga keluarga saya tidak melihat ada kekurangan dalam diri Anda. Kalau tidak, bahkan jika ayahku setuju untuk mengakhiri pernikahan, anggota keluargaku yang lain akan terus bersikeras agar aku menikah dengan Kai. Gumamnya Fujiko agak gugup, sambil mendesah sebagai tanggapan. Geralt kemudian dengan licik menjawab, jangan khawatir, saya akan. Pada akhirnya, melindunginya adalah satu-satunya hal yang penting. Lagi pula, jika dia gagal melewati rintangan ini, dia pasti tidak akan bisa belajar lebih banyak tentang Pulau Kerinduan. Aku menghargainya. Aku pasti akan membalas budi. Seru Fujiko sambil mencium pipi Geralt sebelum berlari keluar ruangan. Wajahnya memerah. Geralt sendiri tetap membeku sejenak di tempat. Ketika dia akhirnya tersadar, dia tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia menyentuh area di mana bibir Fujiko mendarat. Namun, tidak butuh waktu lama untuk rasa bersalah meresap. Dan dia dengan cepat menggosok wajahnya dengan keras sebelum menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan dirinya. Maju cepat ke pagi berikutnya. Geralt dan Fujiko check out dari hotel sebelum mengemudi kembali ke istana Futaba. Setelah tiba dan turun dari mobil, Fujiko dengan cepat memegang tangan Geralt memastikan untuk menjalin jari-jarinya di antara jarinya ketika dia melihat ayahnya bergegas untuk menyambut mereka. Meskipun dia tahu bahwa mereka hanya berakting, Fujiko tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun, meskipun ini semua hanya ilusi, untuk saat ini, Geralt adalah miliknya. Takuya sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keduanya ketika dia melihat mereka berpegangan tangan dengan sangat erat. Dia ingat dengan jelas memberitahu Geralt untuk menjaga Fujiko tetap aman saat dia berada di Manor Kanagawa. Dengan pemikiran itu, mengapa mereka berpegangan tangan seperti ini setelah hanya 3 hari? Kalian berdua mari kita bicarakan ini di dalam. Ayah, jawab Fujiko sambil memotong pendek ayahnya sebelum menarik Geralt ke dalam rumah. Geralt sendiri hanya mengikuti dengan patuh. Tersenyum canggung pada Takuya saat keduanya berjalan melewatinya. Tak lama kemudian,
Takuya yang duduk di kursi tuan rumah mendapati dirinya menatap Geralt dan Fujiko yang masih berpegangan tangan saat mereka duduk di kursi tamu. Kira-kira menebak apa maksud dari semua pegangan tangan ini? Takuya pertama kali mengatakan. Jadi, kapan tepatnya kalian berdua menjalin hubungan seperti itu? Jika dia jujur, semua ini terjadi begitu cepat sehingga dia merasa sedikit kewalahan. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Fujiko melepaskan tangan Geralt dan berdiri sebelum menyatakan, Ayah, aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaanku untuk Kyle. Bagaimanapun juga, kamu, dari semua orang, harus tahu bahwa hidupku akan hancur jika aku melanjutkannya. Menikahinya, dapatkan dari mana asalmu? Tapi tetap saja, gumam Takuya sambil menatap putrinya. Ayah, tolong, aku hanya ingin bersama Geralt. Dengan itu tolong beri kami restumu. Jawab Fujiko sambil duduk dan terus memegang tangan Geralt. Mengalihkan pandangannya di antara mereka berdua. Takuya lalu bergumam. Sebelum itu, sekali lagi, kapan tepatnya semua ini dimulai? Sejak pertama kali kita bertemu, jawab Fujiko. Sambil mendesah sebagai tanggapan. Takuya kemudian dengan licik berkata, sebagai seorang ayah, saya tentu berharap bahwa Anda menemukan orang yang baik untuk bersama. Namun, tanpa bantuan keluarga Kanagawa, kita bahkan mungkin tidak bertahan sampai akhir tahun. Juga, aku yakin kamu tahu bahwa anggota keluarga yang lain juga tidak akan menyetujui ini. Tapi aku putrimu. Anda tidak bisa begitu saja mengorbankan kebahagiaan. Aku tidak bisa bersama Kyle. Anda tahu, seandainya Geralt tidak menyelamatkan saya tepat waktu, saya pasti akan diperkosa. Teriak Fujiko saat dia menjadi sedikit emosional. Apa katamu? Tanya Takuya sambil melompat berdiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Gumam Fujiko sambil cepat-cepat duduk kembali. Jelas tidak membeli itu. Takuya kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya. Apa yang terjadi pada keduanya dari Anda di Manor Kanagawa? Geralt. Apakah si bestar itu, Kai, mencoba memanfaatkan usia putriku? Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, memang. Pada saat tiba di sana untuk menyelamatkannya, Kai sudah merobek sebagian besar pakaiannya dan bahkan menjepitnya. Itu, dasar bestar. Titik tanda seru. Aku tidak pernah benar-benar menganggap serius rumor tentang dia sebelumnya. Tetapi untuk berpikir bahwa tuan muda dari keluarga Kanagawa sebenarnya seburuk yang mereka katakan. Sungguh manusia yang jahat. Mengaum Takuya saat dia membanting tinjunya ke meja. Bibirnya bergetar. Sementara dia masih bisa menerima perencanaan perjodohan untuk putrinya demi mempertahankan keluarganya. Tidak mungkin dia baik-baik saja dengan menikahi gadis brengsek seperti itu. Sekarang setelah kamu tahu keseluruhan ceritanya, tolong batalkan kontrak pernikahan dengan Kanagawa agar bisa bersama Geralt, kata Fujiko sambil mengepalkan tinjunya sambil menatap ayahnya dengan tatapan penuh tekad. Sementara aku suka membatalkannya langsung. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, sementara aku mungkin menjadi kepala keluarga, aku tidak bisa begitu saja membuat keputusan besar tanpa membicarakan banyak hal melalui Kanagawa. Selain itu, kamu harus menyadari bahwa Food Abe lainnya juga akan menentang gagasan itu. Jawab Takuya sambil menghela nafas sambil menyalakan sebatang rokok. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.